Harus diingat itu ya. Mengapa dia disebut primus inter pares atau the first among equals? Yang pertama, ya, jadi tidak ada kaitannya dengan harus tunduk tadi. Nggak ada itu. Nggak ada kaitan itu. Ya, karena the first among equal itu sudah ada sejak awal. Bahkan di zaman Polikarpus tahun 154-55, beliau Polikarpus meminta izin kepada Paus Anicetus untuk merayakan Paskah pada bulan Nisan di jemaat Smyrna. Nah, nanti silakan cek sejarahnya kalau tidak percaya. Ini kebetulan saya ingat saja, saya juga masih belajar. Mudah-mudahan tidak salah. Tapi saya jelaskan dulu keutamaannya kenapa, ya. Kenapa disebut ya the first among equals? Yang pertama, keutamaan keuskupan Roma itu tidak terpisah dari kenyataan bahwa Rasul Petrus mendirikan gereja di Roma, dan menurut catatan Eusebius, Rasul Petrus terutama mewartakan Injil di Roma selama 25 tahun. Sehingga umat di Roma meminta suatu risalah atau tulisan dari pengajaran Petrus yang dikenal oleh Romo Ortodoks sebagai Injil Markus. Itu ya. Itu risalah, itu tulisan peninggalan pewartaan Petrus di Roma. Menurut Santo Papias, bukan menurut saya. Oke? Ya, itu ya. Jadi dua rasul besar ini, Pak Romo Daniel dari Ortodoks, Rasul Petrus dan Paulus, sampai menghadapi martir kematiannya itu di Roma. Yang satu dipenggal, yang satu disalib terbalik. Nah, kita masuk kepada ayat kitab suci. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya, para rasul itu pada mula berkarya di Yerusalem, kemudian menyebar di daerah Yudea, dan kemudian Rasul Petrus dan Paulus ke Roma yang dianggap sebagai pusat dunia pada saat itu untuk menyebarkan pesan Injil ke segala penjuru dunia sebagaimana perintah Kristus pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kurang lebih kata-katanya begini karena saya tidak melihat catatan. Kata-katanya begini, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dalam tafsir, ya Bapak Ibu ya, dalam tafsir, bukan tafsir saya, tapi tafsir Bapak Gereja, nanti saya sebutkan namanya, tapi jangan dulu sekarang, jangan sekarang dulu saya sebutkan, nanti di pembahasan selanjutnya. Dikatakan bahwa ujung bumi yang dimaksud Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu adalah Roma. Jadi sehingga setelah sampai Injil ke Roma, maka berhentilah di situ untuk tersebar di seluruh dunia. Jadi, ya, meskipun Rasul Petrus mewartakan di Antiokhia pada awal mulanya, tetapi Rasul Petrus sampai akhir hayatnya memerintah atau bertakhta, ya, di Roma, di gereja yang ia dirikan bersama Rasul Paulus dan wafat di sana. Yang kedua, kepemimpinan Rasul Petrus tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kalau ada yang membantah, kalau ada yang mengatakan itu baru ada ketika zaman itu dipaksa supaya tunduk, seperti ucapan, mohon maaf ya, saya bukan tidak menghormati Romo dari Ortodoks ini, tapi cobalah disampaikan juga bahwa dalam kitab suci ada perkataan Yesus yang memilih Rasul Petrus. Ya, contoh, ya, masuk ke bagian kedua, Bapak Ibu ya, di mana Yesus memilih Rasul Petrus, ya, untuk menjadi pemimpin. Ya, jadi tidak berhenti kepada ucapan Romo tadi, itu terlalu tendensius. Ini saya tampilkan ayat kitab sucinya. Mari kita lihat. Di sini kita bisa lihat pemilihan Petrus, ya, pada Matius 16 ayat 13 sampai 20. Saya baca saja pendek bagian 18 dan 19 supaya tidak terlalu panjang.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Bagi gereja Katolik, ya, pernyataan di dalam ayat tadi, ya, bukan hanya sekedar omong kosong, tapi hal demikian adalah bukti bahwa Yesus memberikan tugas kepada Petrus, dan kemudian tugas yang diberikan kepada Petrus itu tidak berhenti atau tidak lenyap ketika Petrus wafat. Karena hakikatnya tadi Yesus mengatakan pada ayat 18, alam maut tidak akan menguasai gerejanya. Maka jika demikian, maka itu bisa diteruskan sehingga tidak akan jatuh ke dalam maut. Dan ternyata Bapak Ibu, bukan hanya satu perikop ucapan semacam itu diberikan oleh Yesus. Selain itu, kok berisi sekali di luar. Oke. Selain itu, ya, Bapak Ibu, di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, ya, di situ juga kita bisa menemukan di mana tentang penggembalaan itu, ya, disebutkan atau diberikan kepada Petrus itu sampai 3 kali disebutkan loh. Gembalakanlah domba-dombaku, ya. Sampai 3 kali disebutkan hal demikian. Itu artinya pemilihan hal itu, ya, pemilihan Petrus itu tidak main-main Bapak Ibu, ya. Sebanyak 3 kali disebutkan di situ supaya beliau menggembalakan domba-domba, ya. Yang pertama itu ada tulisan di situ, gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku. Selanjutnya juga ada, ya, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Oke? Sampai 3 kali. 1, kemudian 2, kemudian di sini kutipan yang ketiga saya tidak muat ya. Oke, ada 3 kali Yesus meminta Rasul Petrus menggembalakan domba-domba. Oke, sekarang pernyataan itu dikonfirmasi juga oleh Petrus dalam konsili Yerusalem. Di konsili Yerusalem tidak ada yang protes seperti, mohon maaf, Romo dari Ortodoks tadi. Ketika Petrus mengangkat dirinya sebagai salah satu dari antara yang lain yang dipilih, tidak ada yang menyangkal Petrus. Ya, tidak ada yang menyangkal Petrus. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu. Itulah tadi the first among equal. Ya, the first among equal, bukan karena dia ada di kekaisaran yang tua maka dia disebut yang tertua. Itu ajaran macam apa, Romo? Dari mana Anda dapatkan itu? Dalam kitab suci nyata, Petrus mengonfirmasi tugas yang diberikan Tuhan padanya. Baik di Matius 16 ayat 13 sampai 20 maupun dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 dikonfirmasi oleh Petrus. Jadi tidak ada itu diminta ketika hanya di zaman perang salib diminta tunduk-tunduk, enggak ada gitu. Sudah sejak awal kepemimpinan itu ada. Maka jangan di-framing seolah-olah baru ada. Di zaman itu lalu dipaksa orang mengakui kepausan. Ini namanya membuat ajaran yang tidak jelas. Bapak Ibu, kalau Anda membaca Kisah Para Rasul, mulai dari bab 1 sampai 15, Anda tahulah di sana peran Rasul Petrus seperti apa. Contoh saja, dalam pemilihan pengganti Yudas, Petrus berperan sebagai pemimpin di situ.
dalam konsili Yerusalem, Petrus menjadi keynote speaker. Nah, kalau selama ini mengatakan, oh yang memimpin konsili Yerusalem kok Yakobus? Ya iyalah, kamu harus tahu itu keuskupannya Yakobus. Maka Petrus hanya keynote speaker. Seperti kalau sekarang ini ada seminar, ya, contohnya siapa yang pembicara, lalu tokoh menteri siapa yang dijadikan keynote speaker. Seperti itulah kira-kira. Jadi jangan katakan, itu nggak mungkin, kok yang mimpin rapatnya Yakobus. Enggak, karena di ayat 7, Petrus sudah menyatakan, telah memilih aku dari antara kamu. Nggak ada tuh Andreas protes, nggak ada tuh yang lain-lain protes. Petrus, jangan kamu mengklaim diri ya. Nggak ada, nggak seperti sekarang di sebagian kelompok ortodoks itu sekarang mempertentangkan itu. Nggak seperti itu dulu, ya. Jadi kepemimpinan Petrus yang dilanjutkan oleh Paus di Roma bukan ada karena ada waktu itu supaya ada pemimpin di saat bangsa barbar, kemudian supaya timur tunduk kepada Paus. Nggak ada ceritanya begitu. Yang diajarkan oleh gereja yang ada di barat adalah sesuai dengan ya yang ada pada saat Yesus mendirikan gereja sejati itu, yaitu gereja Katolik itu. Lalu dia ngomong, yang ada dulu, yang duluan itu adalah ortodoks. Mengapa? Ya, mengapa pengakuan Credo Nikea dan Konstantinopel tidak ada kata ortodoks? Kalau memang ortodoks yang duluan, kenapa pakai Katolik? Ini menjadi aneh, ya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satupun bukti bahwa itu harus dipaksa-paksa dulu. Karena itu sudah nyata dalam kitab suci kepemimpinan itu. Dan dilanjutkan oleh para paus saat ini.